Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel Nasution. Hey! Marching down the street in my lightning feet, the shines too fine to be real. Fake it so I care for the glisten and the glare. Now it's something I'm starting to feel. Eagle eyes, mama, eagle eyes. It's the motherfucking Eagle Double G. Kali ini kita akan membahas tentang investasi industri minuman keras atau minuman beralkohol. Seperti kita ketahui guys, pemerintah Jokowi ini tidak lepas dari oposisi yang keras. Meskipun dalam hukum di Indonesia itu tidak mengenal oposisi, namun praktek oposisi itu sangat dapat kita rasakan. Sebagai contoh bagaimana pemerintah Jokowi ketika akan mengesahkan Omnibus Law, mereka harus berdarah-darah dulu untuk dapat mengabulkan kebijakan tersebut. Setelah itu, vaksin. Ketika pemerintah Jokowi memesan vaksin dari Cina, luar biasa reaksi anti terhadap pendatangan vaksin ini. Seolah-olah bahwa pemerintah kita itu tidak pro rakyat, sehingga banyak yang menginginkan untuk Presiden Jokowi disuntik duluan. Nah, ini adalah sebagai wujud ketidakpercayaan. Kalau masyarakat ya tidak semuanya ya guys, tapi ini lebih kepada peran daripada yang tidak setuju atau kontra, atau kalau kita bisa bilang adalah oposisi dari pemerintahan, sehingga suara itu muncul. Akhirnya mereka meminta supaya presiden disuntik duluan. Nah, itu pertanda bahwa krisis kepercayaan atau oposisi itu sangat kentara sekali di negara kita baru-baru ini. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mengeluarkan izin investasi industri minuman keras. Izin ini sebenarnya terbatas hanya untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua. Yang jelas-jelas daerah ini mayoritas penduduknya adalah beragama non-muslim. Namun, fanatisme muslim sangat terasa dalam menyikapi perpres ini, sehingga dengan mudah menekan pemerintah karena alasan moral dan agama, yang akhirnya perpres ini dicabut. Yang kita diskusikan di sini adalah kita coba hermeneutik ya, atau memahami budaya daripada negara-negara non-muslim. Jadi negara-negara non-muslim, terutama mereka yang menjadi turis atau berlibur di Bali, tentu saja mereka itu berlibur, tentu saja frame-nya berbeda dengan orang muslim. Ya, mereka berlibur itu ya seperti di negaranya, sebab yang namanya katakanlah orang Jepang itu minuman keras atau sake itu adalah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Sungguh sangat terkejut bila Anda mendengar bahwa pepatah Jepang itu sampai ada yang mengatakan bahwa sake itu adalah kepala dari 100 obat. Nah, kepala dari 100 obat. Nah, orang Romania, teman saya Rumania, bila anaknya itu sakit pilek,
panas-panas gitu ya. Kalau anak SMA gitu sudah diminumi sake, ya diminumi minuman keras ini. Ya karena apa? Karena mereka ya flu atau sakit panas ini adalah akan hilang dengan minum minuman keras ini. Mungkin kita masih beranggapan bahwa minuman keras, saya sendiri juga tidak mengerti kenapa kalau di Indonesia itu kalau para peminum yang minum minuman keras itu mesti anak-anaknya atau orang-orangnya itu bikin rusuh. Ini saya juga tidak habis mengerti. Ketika mereka minum minuman keras itu pasti dicampuri autan, nafasin, dan sebagainya. Kalau mereka meninggal, yang disalahkan adalah minuman kerasnya itu, bukan autannya. Nah, ini sebenarnya perlu pendidikan juga dalam masyarakat. Tetapi kita sudah terlanjur ya, sebagai masyarakat Muslim saya menyadari bahwa ini akibat daripada minum minuman keras. Tetapi di negara yang membolehkan minuman keras, mereka itu meskipun minum minuman keras, mereka bekerja tetap bekerja profesional. Bahkan begini ini ketika ini ditanya, kamu kalau tidak minum minuman keras gitu itu terus di rumah ngapain gitu. Artinya bahwa minuman keras itu adalah seperti minum kopi, minum teh dan sebagainya itu. Ini merupakan satu yang mau refresh itu mereka badan mereka. Nah, oleh sebab itu kalau di daerah turis ini tidak ada minuman keras, pasti mereka cari minuman keras. Ya bukannya saya tidak mau datang, tidak. Akhirnya terjadilah perdagangan gelap tentang minuman keras itu. Nah, perdagangan gelap daripada minuman keras itu terjadi perdagangan gelap yang akhirnya hanya menguntungkan para eksportir yang memang belum tentu itu orang Indonesia. Nah, mungkin ini ya, pemerintah berinisiatif kalau itu didirikan di Indonesia, pekerjanya juga non-muslim kan gitu. Sebab kalau muslim kan tidak boleh karena tidak halal gitu. Maka mereka akan mendapat rezeki dari situ. Daripada terjadi perdagangan gelap. Nah, inilah yang kita bicarakan. Yang kedua, minuman keras ini ya, saya ini dari Tuban ya, sejak dulu secara turun temurun itu namanya toa. Jadi minuman keras itu sebenarnya bukan budaya barat juga. Minuman keras itu adalah juga setiap negara, setiap etnis itu punya kebiasaan itu. Ya. Kalau di Tuban misalkan toa, ya, jadi industri minuman keras lokal ini juga akhirnya banyak yang mati, karena tidak hanya oleh peraturan pemerintah, karena penggunanya, jadi orang-orangnya yang melakukan minum-minum itu juga tidak sehat juga ya. Minum minuman keras tapi juga dicampuri dengan minum, kalau dulu ada nafasin, obat sesak nafas itu langsung minum 7 ya, kepala pusing 7 ya, langsung diminum bersama, autan, maka banyak yang meninggal. Nah, karena seperti itu sehingga frame tentang minuman keras itu di negara kita sangat jelek. Mungkin itu kita bisa kita benarkan, ya. Tetapi di sisi lain untuk turis-turis yang namanya kita berdagang, jadi pariwisata ini adalah merupakan satu ajang devisa sendiri dalam rangka meningkatkan gross national product gitu. Ya, atau juga dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, atau juga dalam rangka peningkatan atau perluasan lapangan kerja masyarakat. Itu. Jadi di sini
untuk itu daripada terjadi perdagangan gelap minuman keras ini, pasti coba Anda ini sejak sejarah ini itu sudah juga pernah terjadi di Amerika. Jadi bagaimana ketika satu negara bagian di Amerika itu melarang minuman keras, para penerobos perdagangan gelap itu sangat marak sekali, yang akhirnya sulit dibendung karena daripada perdagangan gelap yang tidak masuk pajak, maka lebih baik didirikan satu investasi atau pabrik minuman keras yang diawasi. Mungkin kalau kita samakan ya seperti kasus ini ya, Doli gitu ya. Jadi dibuatkan satu wadah daerah khusus, tapi di situ ada pengawasan sehingga masalah kesehatan dan sebagainya bisa diawasi di situ. Ini adalah pertanyaan untuk Anda juga gitu. Ketika turis banyak datang di Bali, tentu mereka sangat membutuhkan minuman keras itu karena itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, maka akan terjadilah satu impor atau perdagangan gelap. Nah, pilih mana? Impor, perdagangan gelap, atau kita mendirikan pabrik di Bali. Itu saja. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Nasution. Bye.